Dulu waktu susah nyari-nyari saya, kira udah sukses. Yang itu ya channel Afnan Fian itu. Iya, saling menghargai, saling mencintai. Itu lebih utama sih. Anak udah 2, untuk istri masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di channel Solusi Bang Dul. Pada kesempatan kali ini saya sempatkan waktu untuk mampir ke rumahnya Mang Oleh, dan saya ingin berbincang santai dengan Mang Oleh dan ingin menambah wawasan lagi, ingin mendengar cerita-ceritanya beliau sampai sesukses saat ini. Langsung saja nih buat teman-teman kasih kata-kata hari ini untuk memulai awal videonya, kasih kata-kata langsung. Untuk kata-kata hari ini, logika hidup nggak seperti logika matematika. Kalau logika matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Kalau logika hidup 1 tambah 1 belum tentu jadi 2. Udah tahu maksudnya? Aduh, belum. Buat PR Mas dulu aja. Waduh, ini nanti teman-teman pada penasaran. Ya, biar penasaran, biar channel Bang Dul makin tambah rame. Alhamdulillah, amin. Semoga channel saya disupport lah banyak teman-teman biar bisa maju. Untuk kali ini sih saya nggak ingin membahas yang judi-judi ini, Mang. Iya, gimana? Pengen pertama istilahnya apa ya, pengen mampir main dan pengen tahulah kabarnya Mang Oleh. Dan kedua, saya dapat curhatan lah dari teman-teman itu yang istilahnya masih dalam keterpurukan. Iya. Itu kalau menurut Mang Oleh, dalam rumah tangga, kalau apa namanya, rezeki itu apa ya, istilahnya keuangannya kurang, itu menurut Mang Oleh bisa diatasi seperti apalah. Soalnya ini teman-teman ada yang tanya, rumah tangganya itu harmonis cuman masih kekurangan keuangan. Berarti soal ekonomi kurang gitu ya, Mas? Ya. Kalau soal ekonomi itu sebenarnya nggak jadi masalah untuk sebuah rumah tangga. Yang penting bisa hidup. Kalau masalah uang bisa dicari, apalagi yang kan gini Bang Dul, yang mencari rezeki kan si suami, dapat seberapa sedikit ya bersyukur, alhamdulillah. Dapat banyak ya alhamdulillah juga. Kalau dari si istri mau menerima, itu sih nggak jadi masalah sih bagi saya sebenarnya, kecuali hasilnya si suami kurang mencukupi dan si istri kurang mensyukuri gitu, itu jadi masalah. Iya, emang kalau dari si istrinya itu nggak masalah, cuman dia sebagai suami itu merasa kurang gitu loh, bukan kurang kasih sayang, tapi ngasihnya ke istri itu kurang.
dia merasa minder sendiri gitu. Ya sebenarnya nggak perlu minder juga sih. Ibarat kata nih ya, kita dikasih gelas wadah lah ya, wadah sama Allah, wadah itu cuma segelas. Kalau dikasih air 1 ember, ya bakalan luber, bakalan tumpah kemana-mana. Jadi misalkan dapat rezekinya segitu, ya udah disyukurin aja segitu. Pokoknya Allah mengasih rezeki orang itu nggak bakalan salah tempat. Gitu Bang. Berarti yang penting kalau misalkan istrinya udah mensyukuri, tetap nggak pernah mengeluh, itu udah alhamdulillah. Masalah rezeki itu nomor 2 dalam rumah tangga itu. Berarti untuk solusinya disuruh syukuri aja. Iya, disyukuri. Justru kalau menurut aku itu malah rumah tangga yang harmonis loh itu, Mang. Iya. Ya udah. Orang si istri menerima apa adanya. Banyak orang ya yang laki-lakinya, suaminya penghasilan tinggi nih ya, itu cobaannya bukan itu lagi, tapi ada lain cobaannya, pasti ntar pingin yang lain kan gitu Bang Cul. Contohnya Mang Soleh ini pengen yang lain nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Satu aja cukup. Kalau ingin tuh nambah anak aja. Kebetulan anak saya langsung dikasih 2 kembar itu Bang Cul. Oh, yang itu ya, channel Afnan Bian itu? Iya. Terus kalau masalah ekonomi, kalau misalkan masih diberi amanah, masih diberi kepercayaan dari Allah, itu berpandai-pandailah berinvestasi. Kalau misalkan nggak harus investasi yang seperti di online itu, apa investasi online apa cukup beli barang-barang aja, tanah misalkan, atau enggak buat kontrakan, kayak buat apa, yang penting untuk jangka panjangnya aja. Soalnya kalau misalkan untuk masalah uang, kalau dibikin buat beli jangka pendek itu pasti habis. Contoh misal punya uang berapa, 300 juta atau berapa lah untuk beli mobil. Kalau harga mobil itu tiap tahun itu kalau yang bekas pasti turun harganya, dan itu udah pasti, nggak bakalan enggak. Beli handphone, beli sepeda motor apa, itu pasti harganya turun, nggak bakalan enggak. Kalau yang benar itu investasi itu tanah, mana ada tanah harganya turun, nggak ada. Tanah kuburan pun sekalian nggak pernah turun harganya, naik terus ya. naik terus. Ini resep Mang Soleh untuk menjalani rumah tangga biar harmonis itu apa, Mang? Apa dan resepnya atau gimana? Ya, Biar saya tahu, teman-teman juga tahu resepnya, Mang. Coba dibocorin sama teman-teman semua. Ya pokoknya nggak ada rahasia lah antara saya sama Bang Dul kok. Di kesempatan ini pokoknya masalah rumah tangga, masalah resep-resep, masalah prinsip, masalah apa, saya kasih tahu semua lah Bang Dul, karena ini ya sahabat saya lah. Dalam rumah tangga itu harus ada prinsip masing-masing. Dari suami ataupun istri harus punya prinsip dan tugas masing-masing. Istri tugasnya apa, suami tugasnya apa, harus terkoordinasi dulu sebenarnya. Jadi tugas istri kan untuk merawat anak, menjaga anak, merawat rumah, udah itu aja cukup. Soalnya emang kodrat wanita itu emang ya surganya wanita ya di rumah. Kalau misal mau keluar ya ngajak suami, ngajak anak keluar gimana. Tapi berbeda sama suami.
si laki-laki. Kalau laki-laki tugasnya mencari uang, tanggung jawabnya ya nggak semata-mata cuma cari uang sih, banyak. Maksudnya ini secara umumnya aja, secara garis besar di channel Mas Dul kan ini kan masalah yang ekonomi kan ya, masalah ekonomi. Seberapapun pendapatan suami, si istri harus mensyukuri, dan si istri nggak wajib menanyakan gajian suami itu berapa, Bang Tul. Soalnya apa? Laki-laki itu kadang masih punya orang tua, masih punya saudara, punya ya apalah banyak, pokoknya si istri itu nggak wajib berapa gaji suami. Yang penting si suami masih memberi nafkah ke istri tiap gajian, atau misal gajian 1 bulan sekali, atau tiap dapat gajian, atau tiap dapat rezeki dari mana, itu wajib mengasihi istri juga. Gitu Bang Dul. Dari ini menurut pengalaman saya pribadi nih ya, kalau misalkan cocok ya silakan diterapkan, kalau misalkan kurang cocok ya gimana lagi, namanya prinsip orang kan beda-beda. Itu kalau masalah rumah tangga ini ya. Kalau masalah pergaulan ini, menurut Mang Oleh, untuk kita bisa memilih teman itu yang seperti apa sih, Mang? Bisa dijelasin gitu? Iya, masalah cara kita bergaul dengan teman. Iya, bisa istilahnya milih teman lah. Iya. Mana yang baik, yang buruk gitu kan biasanya. Iya. Kalau kita cari teman, sebenarnya nggak usah pilih-pilih teman. Mau dia teman buruk, mau ada teman baik, itu jangan pilih-pilih. Semua kita harus bergaul semua. Tapi kalau misalkan ada teman yang buruk menurut kita jangan sampai ikut keburukannya. Contoh misal, Bang Jul sekarang nggak pernah main judi atau minum gitu, masih? Alhamdulillah untuk saat ini saya sudah. Nah, gini, kalau misal berteman, nggak usah memilih entah dia judi, entah dia pemabuk, entah dia apa aja lah, semua teman sama. Tapi jangan sampai kita melakukan hal yang sama teman itu dalam hal yang buruk. Saya nggak pernah minum. Misalkan saya berteman sama orang yang minum, saya jangan sampai ikut minum. Saya berteman sama si B orangnya pejudi, saya tetap berteman sama si B, tapi saya nggak ikut judi. Gitu Bang Tuh. Kalau masalah untuk solidaritas, kita harus tetap solidaritas, tapi solidaritas dalam hal yang baik. Misalkan si A nggak punya uang, kita ada uang 10.000 atau 50.000, si teman kita minta, ya nggak harus minta lah, ada etikat baiknya lah. Misalkan si A datang, Mang Bang Adul, saya nggak punya uang ini, atau gimana lah bahasa dia, kita ya bagi aja 2, jangan takut rezeki kita jadi berkurang. Pasti rezeki itu bisa datang dari mana aja, nggak usah takut khawatir rezeki kita hilang. Namanya berbagi itu malah akan dapat rezeki lebih, nggak bakalan berkurang, percayalah. Karena dalam agama, hampir semua agama, maaf ya nih ya, bukan masalah saya pandai agama, saya juga kurang paham tentang agama, tapi yang saya tahu semua agama itu mengajarkan untuk berbagi tentu. Tapi itu kalau menurut aku itu, yang aku tanya itu definisi
pertemanan agar istilahnya nggak saling apa ya, nggak saling seudon apa nggak saling, istilahnya harus saling bantu membantu lah. Kan banyak sih pertemanan itu kadang ya ada yang cuman sebentar terus retak lagi, itu kan banyak. Oh iya, kalau saya alhamdulillah nggak pernah itu namanya ada teman retak ataupun ada gap, ada jarak antara teman satu dengan teman yang lainnya. Solusinya tuh kayak gini Bang tuh, kita kalau misalkan berteman sama siapa aja, kalau yang saya pernah dengar dari teman-teman yang lain itu masalahnya pasti masalah uang, pasti masalah ekonomi, pasti masalah apa. Jadi kalau misalkan kita menolong misalkan saya menolong si Bang Dul aja ya contohnya biar nggak jauh-jauh. Saya menolong Bang Dul, saya itu nggak pernah mengharap kebaikan Mas Dul kembali seperti apa yang saya lakukan. Jadi nggak ada harapan Bang Dul membalas. Misalkan Bang Dul nggak membalas kebaikan saya nggak masalah. Yang kebanyakan teman-teman kan yang terjadi, misalkan saya berbuat baik sama Mas Dul di waktu masih Mas Dul ini masih susah Mas Bang Dul saya bantu terus, giliran dia sukses dia lupa sama saya. Itu kebanyakan dari pihak saya kan pasti merasa, wah dulu waktu susah nyari-nyari saya, giliran udah sukses nggak kenal saya, pasti kayak gitu. Tapi hilangkan dari perasaan itu. Kita membantu seseorang itu niatnya ikhlas dari hati. Jadi misalkan dia nggak membalas kebaikan saya nggak pernah sakit hati. Orang saya nggak pernah mengharap dia baik sama saya, yang penting saya baik sama dia, nolong sama dia, kayak gitu Bang tuh. Sampai sini paman ya, logika sederhananya kayak gini. Kalau kita berbuat baik, nggak usah mengharap orang yang dibuat baik itu membalas kebaikan kita. Udah gitu aja. Kalau misalkan ada lagi nih kata-kata yang pernah saya dengar ya dari Ustadz, kalau berbuat baik sama orang baik itu biasa, imbang lah satu-satu karena baik dibalas dengan baik. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang kurang baik itu 2-1, kita yang menang. Itu kalau menurut agama. Iya. Tapi kan terkadang itu kalau dalam kehidupan nyata, kehidupan yang normal itu kan harus saling bantu membantu, Mang. Iya, emang kalau masalah agama sih iya, pasti suatu saat pasti akan dikasih istilahnya rezeki yang tambah lah. Kita membantu sekali pasti kita dibantu 2 kali. Itu kan kalau dalam ajaran agama. Iya, sekarang kayak gini Bang tuh. Kan yang tadi saya sudah bilang, semua ajaran agama mengajarkan untuk berbagi. Nggak cuman ada agama Islam. Ya kebetulan ini saya Muslim kan, betul ya, Muslim. Betul juga Muslim kayaknya ya, Muslim. Jadi ya kita menganut ajaran yang kita anut pasti. Kalau misalkan ya di agama lain juga mengajarkan untuk saling berbagi, saling memberi, dan nggak harus mengharap dia kembali kayak. Nah, kalau kita berteman tapi kita istilahnya ini saya sama Mang Soleh, habis Mang Soleh saya sama yang lain, itu kadang kan apa bahasanya gibah. Nah itu definisi gibah itu apa sih, aku kok kurang paham itu Mang. Kalau definisi gibah atau
bahasa Jawanya gelendengi ya, Iya. gelendengi orang ya. Kalau Itu kan udah normal di masyarakat oh Bang. iya, Mas Do cerita sama aku, saya terus dari saya misalkan saya dari keburukan Bang Dul aku ceritakan ke si A, dari si A diceritakan ke B, itu sebenarnya sangat-sangat merugikan teman-teman. Lah iya, makanya itu kalau ada temen kayak gitu itu patut kita istilahnya kita masih berteman terus atau harus ditangkis dengan beberapa trik atau Oh iya. itulah. Kalau misalkan kita memutuskan memutuskan tali silaturahmi, itu tetap aja nggak baik Bang Dul. Karena sama aja kita memutus tali rezeki kita. Kita hidup di masyarakat, nggak memungkiri rezeki itu datang dari teman. Ya sebenarnya dari Allah sih, tapi kan melalui perantara teman. Misal kata nih ya, saya nggak punya rokok. Kalau misalnya saya nggak punya rokok, kalau saya keluar pas kebetulan Bang Dul bawa rokok, saya kan minta Bang Dul satu, bukan rezeki dari temen. Kalau saya nggak bawa, Ini udah bilang Bang Dul pas bawa rokok, saya minta satu, itu kan rezeki dari temen gitu. Ini istilahnya di ceritanya Bang Dul udah bawa. oh gitu. Iya. Baik, gimana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi nggak? Mumpung saya masih di Mangoleh nih. Jadi rezeki itu kebanyakan datangnya itu dari teman, dari masyarakat, dari tetangga. Ini jangan mentang-mentang kita misalkan ya kita udah sukses lupa sama temen, kita udah sukses lupa sama tetangga, kita udah sukses lupa sama ya, jangan sampai jadi kacang lupa kulitnya lah. Lah Mangoleh itu pernah nggak di istilahnya apa ya, di bohongin sama temen, dihapusi lah masalah ya enggak istilahnya masalah apa aja lah yang penting pernah nggak di sering dibohongin itu sering, bahkan sampai saat ini dibohongin masih sering. Tapi dalam prinsip hidup aku, saya itu pengennya kalau ada teman sukses itu pengen tetap membantu walaupun saya di posisi yang kurang dalam arti kurang ekonomi. Kalau membantu kan, kata-kata membantu kan lebih sekarang udah identik dengan ekonomi, uang gitu kan. Ada ini pokoknya nggak saya sebut nih ya namanya ya, pokoknya ada lah si A, si B, si C, ya pokoknya ngomongnya ya mau ini balikin ini, tapi ya nyampe sekarang udah berapa bulan itu belum ada kata-kata yang pasti. Tapi ya nggak apa-apa lah namanya, yang penting saya niatnya untuk membantu itu teman, biar saya kira ya biar membantu, tapi malah jadi mungkin ada gap antara aku dan dia. Tapi sebenarnya aku nggak pernah merasa ada gap, cuma dianya aja mungkin sungkan lah, nggak enak sama aku gitu. Jadi Mangoleh juga istilahnya nggak pernah lagi ya, nggak pernah istilah apa ya, bukannya nggak pernah dibohongin, justru malah sering. Ya, justru sering. Iya, kebanyakan kan kayak gini Bang tuh. Kalau misalkan logikanya kayak gini, pohon kalau yang berbuah pasti yang ngedatangin banyak, dan itu mungkin bisa menyakitinya dalam arti ada yang mengambil buahnya secara paksa, mungkin dilempar buahnya, atau mungkin dipetik. Itu
dalam logika pohon itu tetap menyakitin. Namanya pohon berbuah pasti banyak yang ngedatangin. Kalau misal pohon yang nggak berbuah kayak apa ya contoh aja lah, pohon yang nggak berbuah jarang orang yang ngedatengin gitu, logikanya seperti itu Bang Dul. Jadi kalau Bang Dul orang pohon yang berbuah pasti banyak yang ngedatengin kayak gitu Bang Dul. Betul, sangat betul itu Bang. Iya, kita kan hidup harus ada logika. Tapi kalau kita gibah seseorang itu dosa nggak Bang? Wah jangan, dosa itu dosa. Jangan pernah menghibah orang atau mengulik keburukan orang. Biarlah udah ada yang menilai sendiri, ada yang mencatat sendiri kebaikan atau keburukan seseorang itu. Kalau mau mengobrol itu ya yang baik-baik aja. Misalkan si orangnya baik, suka membantu orang, suka menolong orang kayak gitu, malah lebih enak daripada kita yang diceritain yang baik-baiknya saja ya. Iya, nggak boleh itu ngomong yang jelek-jeleknya orang.